Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathur Rabbil Ghani fi Taudih atau Bitaudih Syarih Sunnah lil Muzani, penjelasan kitab Syarah Sunnah oleh Imam Muzani yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahumullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 23. Ini masih berkaitan dengan pembahasan yang lalu, masih tentang iman kepada takdir, khususnya tentang masalah penciptaan manusia Adam alaihissalam di atas muka bumi ini. Kemudian penjelasan berikutnya. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, summa khalaqa lil jannati min dzurriyyati ahlan. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah kemudian menciptakan surga bagi para keturunan Nabi Adam alaihissalam yang memang layak masuk ke dalam surga. Atau kemudian Allah menciptakan dari anak keturunan Adam para penghuni surga. Fahum bi a'maliha bi masyiati amilun. Mereka dengan perbuatan mereka tersebut masuk surga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qudratihi wa bi iradati yanfudhun. Mereka dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, mereka pun bisa melakukan berbagai macam amal perbuatan mereka. Kemudian wa khalaqa min dzurriyyati lin-nari ahlan. Dan Allah menciptakan dari anak keturunan Nabi Adam para penghuni api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsirun. Allah ciptakan bagi para penghuni api neraka mata-mata mereka yang tidak bisa melihat kebenaran. Wa adzanan la yasma'una biha. Dan Allah ciptakan bagi mereka telinga-telinga yang tidak bisa mendengarkan kebenaran. Wa quluban la yafqahuna biha. Allah ciptakan bagi mereka hati-hati yang tidak bisa merenungkan kebenaran. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Dan mereka pun tertutup dari petunjuk. Wa bi a'mali ahlin nar bisabiki qadarihi ya'malun. Dan mereka pun dengan takdir Allah mereka berbuat dengan perbuatan penghuni api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita baca langsung penjelasan Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, khalaqallahul janna wan nar qabla an yakhluqa Adam.
Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di sini ada pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan surga dan neraka, yaitu bahwasanya al-jannatu wan nar makhluqatani al-an maujudatan, yaitu bahwasanya surga dan neraka itu sekarang sudah ada, sudah Allah ciptakan, bahkan sudah Allah ciptakan sebelum menciptakan para penghuninya, bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi assalam. Ya, sebagaimana kisah awal kali sudah kita sampaikan, bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam di dalam surga, kemudian Allah keluarkan karena ada hikmah di balik semuanya itu. Namun intinya sekali tadi, Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah mengatakan surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Dalilnya banyak sekali. Tentang surga misalnya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang uiddat, telah Allah siapkan. Ya, di situ kalau bahasa nahwunya fi'il madhi, ya, telah disiapkan, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah mentakdirkan kita masuk ke dalam surganya. Ini akidah Ahlussunnah, surga sudah ada sekarang. Demikian pula dengan neraka. Allah mengatakan tentang neraka, uiddat lil kafirin, neraka telah disiapkan bagi orang kafir. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berlainan dengan akidah kelompok Mu'tazilah, kelompok liberal lah kalau sekarang, yang suka menuhankan akal. Mereka mengatakan surga neraka itu sekarang tidak ada. Kalau sekarang surga neraka itu ada sebelum ada penghuninya, kata mereka sia-sia, mubadzir. Ya, ini apa? Akalan-akalan mereka. Ini agamanya kelompok Mu'tazilah, agama dengan apa? Akal. Ahlussunnah dengan dalil. Kemudian kata para ulama membantah kelompok Mu'tazilah, kata-kata surga dan neraka tanpa penghuninya sekarang ini mubadzir, sia-sia, ini juga tidak benar. Karena apa? Tadi dengan dalil ayat sudah jelas, juga dengan hadis Rasul pernah ditampakkan surga dan neraka, dan itu sudah ada, ya. Kemudian Allah sudah menggunakan surga untuk memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman yang telah menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Di antara nikmat kubur, semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Kata Rasul, akan dibukakan pintu surga bagi yang bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Orang itu di alam barzakh masih belum masuk surga, namun sudah bisa merasakan nikmatnya surga. Berarti surga tidak sia-sia meskipun sudah ada sekarang tanpa ada apa? Penghuni di dalamnya. Demikian pula dengan neraka, sudah Allah gunakan untuk menyiksa para penghuni alam barzakh yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, seperti Fir'aun dan pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Sudah Allah gunakan, tidak ada yang sia-sia, ya, nggak ada yang apa? Mubadzir. Ya, seandainya pun ada yang mubadzir, justru mereka itu yang mubadzir sebetulnya, ya. Karena apa? Menentang firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun penciptaan mereka pun nggak mubadzir, ya. Kelompok Mu'tazilah Allah ciptakan ada hikmahnya, meskipun Allah nggak ridho dengan mereka, meskipun Allah tidak suka dengan mereka, namun pasti ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Untuk kita bantah mereka, ya. Kalau nggak ada Mu'tazilah, nggak bantah kita mereka yang menuhankan akal tersebut. Sedangkan membantah ahlul bid'ah termasuk jihad di jalan Allah, itu ladang pahala. Ini sekali lagi, Ahlussunnah mengatakan surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini, bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi assalam. Khalaqallahu jannah wan nar qabla an yakhluqa Adam. Allah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan Nabi Adam.
Wa khalaqa lil jannati ahlan, dan Allah sudah mentakdirkan siapa saja yang akan menjadi penghuni surga. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai penghuni surga. Walinari ahlan, dan Allah telah mentakdirkan siapa para penghuni api neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Ya, ini seperti yang Rasul sabdakan. Dalam hadis Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar. Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali telah ditulis, ditakdirkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Ya, sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian para sahabat bertanya, idzan natakil alama qad kutib wa nadaul amal. Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, kita nggak usah berusaha, nggak usah beramal, kita bersandar kepada takdir saja. Kata Rasulullah, jangan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Namun beramallah, karena semuanya akan dimudahkan kepada apa yang Allah telah takdirkan. Harus ada al-amal. Makanya sudah pernah kita sampaikan, dan ini berulang-ulang kita sampaikan, tugas kita di dunia ini simpel sebetulnya, yaitu sabda Rasul dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat, terutama dalam urusan akhirat. Harus semangat belajar ilmu agama, beramal saleh, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, harus bersemangat. Jangan pernah loyo, apapun yang terjadi, istiqomah, konsisten, jangan mencela-menceli meskipun badai menerjang. Hiris ala ma yanfa'uka. Semangat dalam apa? Meraih yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun terlebih lagi apa? Akhirat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ini tugas kita sudah. Berusaha semangat menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Tawakal kepada Allah, terjadi apa yang akan terjadi. Tidak usah takut dengan bayangan seni, tidak usah takut dengan manusia. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan janji Rasul, nanti kita akan dimudahkan kepada yang Allah takdirkan. Kalau kita berusaha kepada yang baik, dengan cara yang tentunya tidak menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diarahkan kepada yang baik pula. Ada hukum sebab akibat, dan Allah nggak akan mungkin menyia-nyiakan perbuatan hamba-hambanya yang di atas kebenaran, meskipun bukan berarti tidak ada onak dan duri. Kalau seandainya tidak ada onak dan duri, yang paling layak para rasul, para anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yakini wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Asy-Syaikh di sini ditambahkan, ini sebetulnya inti daripada hadis tadi. Rasul mengatakan jangan, namun beramallah, karena semuanya akan dimudahkan kepada apa yang Allah takdirkan. Kemudian terusan hadis itu maknanya disampaikan oleh beliau, fa ahlul jannah muyassaruna li amaliha. Para penghuni surga itu akan dimudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini janji Allah. Selama kita di atas rel yang benar, meskipun sekali lagi tidak mungkin lepas dari onak dan duri, tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Bahkan itu memang sunatullah, tidak mungkin orang yang menuju surga jalannya mulus. Kalau mulus terus, tanda tanya ini surganya siapa? Surganya Allah apa surganya Dajjal? Dakwanya lurus dalam artian nggak ada apa onak dan duri, nggak ada istilahnya kata mereka nggak mau cari musuh, selalu aman-aman. Justru tanda tanya, ini dakwah yang bagaimana? Rasul saja ada onak dan duri, meskipun kita nggak menantang, kita tidak meminta, cuma sunatullah, pasti ada ujian dan coba. Kalau tidak ada onak dan duri, ini perlu ditanyakan, ini dakwah yang model apa? Dakwah gaul, masjid pakai diskotik, naudzubillah min dzalik. Ini memang kata seorang penyair al-junun funun, namanya gila itu berakena rajam seninya, al-junun
funun. Ini modelnya luar biasa, memang bid'ah seperti itu. Ya, cuma yang kalau orang luar di sana dimaklumi lah, memang itulah ya manhaj dakwah mereka. Cuma yang kita sayangkan orang-orang kita ikut-ikutan mau menjadi apa? Dai gaul, pakai artis dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi, ini yang lebih parah lagi. Nah, intinya tadi surga itu penuh dengan onak dan duri. Rasul yang mengatakan huffatil jannatu bil makari. Surga dikelilingi dengan yang tidak apa? Mengenakan. Ya, Rasul dakwah tauhid sampai apa? Ya, dilempari kotoran, unta, diusir dari kota Mekah, Rasul dibully dan seterusnya. Sunatullah, surga dikelilingi dengan yang tidak apa? Mengenakan. Pasti ada onak dan duri. Meskipun yakini selama kita istiqomah, insya Allah akan dimudahkan jalannya menuju kepada hal tersebut. Asal apa? Jangan mencela-menceli, itu saja. Fa'alul jannah muyassaruna li amaliha. Penghuni surga jalannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimudahkan untuk istiqomah. Meskipun apa? Banyak onak dan duri badai menerjang, namun Allah akan mudahkan untuk dia istiqomah. Namun sebaliknya wa alunar kadzalik, penghuni neraka juga demikian. Allah akan mudahkan menuju ke dalam api neraka. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab CS, dimudahkan jalannya menuju neraka. Dengan apa? Berhasil mengusir Rasulullah SAW dari kota Mekah. Sampai mereka akhirnya pun terbunuh di perang apa? Perang Badar. Awalnya mereka demikian. Allah berikan kesuksesan. Allah berikan apa? Luar biasa kekuatan, kekuasaan. Dimudahkan. Berhasil untuk mengusir Rasul, mengusir para sahabat Rasul dari kota Mekah. Namun apa terakhirnya? Wal akibatul lil muttaqin. Allah menangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka apa? Dimudahkan menuju ke jalan api neraka. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Intinya tadi belum tentu yang sukses punya kekuasaan, punya kedzaliman berarti dia benar, tidak. Bisa jadi memang itulah jalan Allah untuk lebih menyesatkan orang-orang tersebut. Semakin sesat, semakin berkuasa. Semakin dolim, semakin Allah berikan kekuasaan. Biar semena-mena, nanti apa? Dosanya numpuk, semakin enak diazab. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kata Allah, ketika mereka sudah lalai dari peringatan kami bukakan pintu-pintu dunia. Berhasil dia dalam urusan dunia. Namun ketika sudah sampai puncak kekuasaan, kesenangan, akhadnahum baghtatan, kami adab mereka dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan karena jalannya mulus untuk mendolimi orang dikira itu benar. Hati-hati, ada istidraj, ada adab yang sedang menunggu kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga, kalau itu memang orangnya istiqomah dan sebagainya, Allah mudahkan untuk istiqomah di atas jalan surga. Demikian pula yang memang tidak mau kepada kebenaran, tidak mau dakwah tauhid, semakin Allah mudahkan untuk memusuhi dakwah tauhid. Agar apa? Semakin mulus jalannya menuju ke dalam api neraka. Ada hukum sebab akibat. Kemudian dalam hadis itu Rasul membacakan ayat surat Al-Lail ayat ke-5 sampai 10, di sini dinukilkan oleh beliau. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bersedekah, yang bertakwa kepada Allah, membenarkan surga, maka kami mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Ada hukum sebab akibat dalam urusan dunia ataupun akhirat. Jangan mengatakan kalau Allah takdirkan saya masuk surga, nggak usah beramal pun masuk surga. Ini sama dengan orang mengatakan kalau Allah takdirkan saya kenyang, nggak makan 3 hari pun kenyang. Coba saja. Kalau saya ditakdirkan kaya raya, tidur di rumah pun akan hujan emas dan perak. Kalau hujan perak dan emas, mati Anda. Tidak mungkin, mustahil. Ada hukum sebab akibat. Makanya hidup kita ini sekali lagi tugasnya hanya tadi,
ihris ala main fauka wasta'in billah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Tawakal, bersandar kepada kerja, kepada usaha, kepada diri sendiri, itu syirik dalam tauhid. Ya, karena kerja keras saya berhasil. Ini syirik dalam tauhid. Ya, sombong, seolah-olah dia apa? Yang maha mengatur alam semesta. Padahal kalau dikasih sedikit sakit saja sudah kadang nggak bisa beraktivitas apa-apa. Manusia la haula wala quwata illa billah. Kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, bersandar kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Adapun meninggalkan usaha yang memang betul itu usaha yang dibolehkan, itu kekurangan dalam akal. Orang gila kalau dia tanpa berusaha dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Sekali lagi, ayat ini surat Al-Lail, Rasul sampaikan bahwasanya ada hukum sebab akibat. Kita masuk surga yang pertama memang dengan rahmat Allah. Seperti kata Rasul, ma minkum min ahadin yudkhilu amalu al-jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang amal perbuatannya memasukkan ke dalam surga. Artinya di sini surga tidak bisa dibeli dengan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita tidak sebanding sama sekali dengan nikmat di surga. Contoh, kalau kita hitung-hitungan, kita beramal misalnya sejak balik sampai mati umur 100 tahun, kita 90 tahun misalnya beramal, masih belum sebanding dengan surga yang kekal abadi. Ya. Dikurangi lagi 90 tahun, belum masa maksiatnya 80 tahun. Ya. Pensiun baru toh. Coba jangan tersinggung ya. Ya, kapan lalu saya diberitahu ada jamaah yang tersinggung karena membahas masalah pensiun, nggak mau ngaji. Ini aneh, ya kan? Al-junun funun. Kita ngomong secara umum, ya. Kita nggak kenal juga siapa yang pensiun, ya. Dikira nyindir dia, ini baper. Ya, kita ngomong, apakah dokter sama dengan ulama, yang calon dokter tersinggung, ini baper, ya. Ini kita sekali lagi secara umum. Ya, alhamdulillah masuk surga meskipun hanya 10 tahun. Artinya usia kita beramal soleh nggak sebanding dengan kenikmatan di surga yang kekal abadi. Makanya tidak ada seorang pun yang amalnya bisa memasukkan ke dalam surga. Namun dengan rahmat Allah masuk surga. Bahkan Rasul juga demikian. Ya, itu ya sekali lagi faktor utama masuk surga dengan rahmat Allah. Akan tetapi rahmat Allah tidak diberikan cuma-cuma, ada hukum sebab akibat lagi. Rahmat Allah akan diberikan bagi yang tadi beramal saleh, yang bertauhid, yang ittiba'u as-sunnah. Jadi sekali lagi jangan disalahpahami kalau begitu, kalau kita masuk surga bukan dengan amal kita, nggak usah beramal, kita mengharapkan rahmat Allah, ini orang yang nggak waras. Sebagaimana tadi mengatakan kalau sudah ditakdirkan kenyang, nggak makan akan kenyang. Coba saja, ya. Ya, kemudian wa amman bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, tidak mau bersedekah, wastaghna, dan dia sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada api neraka. Ada hukum sebab akibat. Kalau mungkin ada yang bertanya, gimana dengan hadis ada seseorang kata Rasul yang awal hidupnya baik, namun akhirnya su'ul khotimah. Kok bisa, padahal tadi kata Rasul SAW, semua akan dimudahkan kalau orang itu beramal yang baik. Siapa yang bisa menjawab? Bismillah. Paham tidak pertanyaannya? Ada dua hadis yang kelihatannya kontradiksi. Rasul mengatakan dalam konteks hadis tadi,
kalau orang itu beramal yang baik, maka Allah akan mudahkan ke jalan yang baik sampai mati. Cuma dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasul mengatakan ada seseorang yang awal hidupnya baik, cuma akhirnya jelek, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min su'ul khatimah, sampai dia masuk neraka. Paham enggak? Sekarang jawabannya. Ya, kata orang Arab, fahmus soal nisul jawab. Paham pertanyaan separuh jawaban. Tinggal separuh. Kenapa? Selalu mohon istiqomah. Ya, kita semua minta semua istiqomah, cuma ini bukan jawaban. Ya, gimana menggabungkan dua di situ? Kelihatannya kontradiksi. Katanya dimudahkan. Kok ada kisah orang yang awalnya baik, akhirnya jelek? Nah, ini jawabannya, ya. Kenapa orang itu awalnya baik namun akhirnya jelek? Karena di tengah perjalanan dia berbuat amal baik itu, atau bahkan awal dia berbuat kebaikan itu, niatnya bukan karena Allah. Ini Rasul jelaskan dalam riwayat yang lain. Inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira fayasbiqu al kitab fayamalu bi amali ainar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang awal hidupnya beramal saleh. Masya Allah, sejak lahir sudah sholat. Ada enggak? Enggak ada ya. Sejak balik ya. Sejak balik dia sudah rajin ibadah. Ya, sampai tadi sudah usia mau sudah pensiun 10 tahun, bahkan bukan hanya setelah pensiun, bahkan 10 tahun setelah pensiun, ya, baru sadar dia. Ya, intinya cuma tadi ini Rasul mengatakan ada salah seorang di antara kalian yang awal hidupnya beramal seperti perbuatan penghuni surga. Namun kata Rasul di situ ada kata-kata fima yabdulin nas, yang nampak di hadapan manusia dia beramal saleh, namun dia nggak tahu hatinya orang tersebut. Yang lain nggak tahu hatinya orang tersebut. Ya, kelihatannya dia baik, luar biasa, amalnya sudah nggak bisa diragukan lagi. Cuma yang dinampak di hadapan manusia seperti itu. Allah Maha tahu ternyata hatinya apa? Penuh dengan riya. Maka apa? Kata Rasul, sebetulnya antara dia dengan surga selangkah saja. Namun di akhir hayatnya Allah balikkan keadaannya. Dari yang baik menjadi apa? Jelek, berbuat perbuatan penghuni api neraka, dia pun masuk ke dalam api neraka. Bukan Allah zalim kepada orang tersebut, namun orang itulah yang mendolimi dirinya dengan tidak apa? Ikhlas. Ya, ini ada hukum sebab akibat lagi. Ya, kenapa kok Allah balikkan keadaannya dari awalnya baik akhirnya jelek? Karena tadi tidak ikhlas dalam beramal soleh, ataupun dalam berdakwah. Berapa banyak orang-orang yang dulunya istilahnya salafi tulen, namun sekarang menjadi mantan salafi. Ya, kenapa? Mungkin dia ada sebabnya tadi. Karena ingin mendapatkan apa? Kedudukan. Dulu tauhidnya luar biasa, sekarang luntur. Kenapa? Karena laku, followernya sedikit nanti kalau ngomong tauhid. Ya, jamaahnya berkurang kalau ngomong apa? Syirik, tauhid, sunnah, bid'ah. Ya, kalau membantah kelompok-kelompok sesat, nanti banyak orang lari, bahasanya kasar dan seterusnya. Ya, banyak orang-orang yang apa? Luntur. Kenapa? Kekuasaan. Dulunya nggak suka dengan si Ustadz Fulan karena dia banyak syubhatnya. Namun apa? Tetap dipakai. Kenapa? Karena atasan nyuruh. Nah, ini apa? Karena kekuasaan. Karena apa? Jabatan. Na'udzubillah min dalik. Makanya Rasul pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqital lailil mudlim. Bersegeralah kepada amal yang baik sebelum muncul banyak fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, sore harinya sudah apa? Kafir, atau sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan apa? Urusan dunia. Di antaranya untuk mendapatkan tadi follower, mendapatkan rating yang tinggi dan sebagainya, maka apa? Menjual akidahnya, menjual manhajnya dan sebagainya. Dan ini berbahaya. Makanya para ulama dari awal sering mengingatkan masalah al-ikhlas. Meskipun mudah diucapkan, perlu perjuangan, perlu terus dikoreksi. Untuk apa kita ngaji? Ngaji tujuannya untuk apa? Mencari
kesalahan ustadz, ya, dicari bahasa-bahasa yang kasar. Nah, ini nanti dicatat, dilaporkan ke bosnya. Nah, ini hati-hati, ya, niatnya sudah nggak beres, ya. Nanti kalau lo balikkan wajahnya baru tahu rasa, ya. Intinya sekali lagi, dan itu sekali lagi ada para penyusup, ya. Kalau ada intel aparat keamanan, alhamdulillah ada penjagaan. Tapi kalau ini yang berbahaya, intel apa? Ilegal ini. Iya. Ini berbahaya. Namun ya sudah, alallahi azza wa jalla. Nah, namun intinya sekali lagi ada semua hukum sebab akibat. Orang itu Allah balikkan keadaannya. Kenapa? Karena tadi dia yang tidak ikhlas dalam beramal as-saleh. Tidak mungkin Allah tiba-tiba menyesatkan orang itu tanpa hukum sebab akibat tadi, tanpa sebab akibat. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku sedikit pun. Ya, kita lanjutkan. Wa qala jalla min qail hal ata 'alal insani hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu waktu yang dia dahulunya belum menjadi apa-apa? Itulah manusia, dulunya belum menjadi apa-apa. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma yang bercampur untuk kami mengujinya dan kami jadikan baginya pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabila. Kemudian kata Allah, kami setelah menciptakan manusia, kami sudah berikan fasilitas untuk mengamalkan kebaikan, untuk bertauhid, untuk mengikuti sunnah Rasul. Diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, ya. Makanya kata para ulama dibahas bagaimana kalau orang itu sejak lahir tuli, bisu, buta, dia tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, atau bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Kata para ulama, nanti akan diuji di akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Sesungguhnya kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul, sampai tegak hujah. Kalau belum tegak hujah seperti tadi, dia nggak bisa melihat, nggak bisa membaca, dia nggak bisa mendengar, dikasih alat mungkin nggak bisa juga, ya. Dia sama sekali tidak tahu kebenaran. Meskipun di tengah-tengah mungkin kaum muslimin, dia nggak pernah beramal soleh sama sekali. Namun kata para ulama, kalau memang belum tegak hujah kepadanya karena faktor tadi diantaranya, nanti di akhirat akan ada ujian, ya. Di antaranya dalam suatu riwayat dia diperintah untuk masuk api. Kalau dia masuk api, mentaati perintah Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Namun kalau dia tidak mau mentaati perintah Allah, maka dia betul-betul masuk api neraka. Ini dibahas oleh para ulama. Makanya di sini dikatakan manusia dikasih fasilitas untuk apa? Mengamalkan kebenaran. Ada pendengaran, ada apa? Penglihatan. Tidak cukup itu saja. Inna hadainahu sabila. Kemudian kami tunjukkan jalan yang benar, ya. Jalan menuju surga. Diutus para rasul, diturunkan Al-Qur'an, ya, untuk apa? Mentauhidkan Allah. Namun kata Allah, imma syakiran. Ada yang bersyukur menerima kebenaran tersebut, wa imma kafura, ada yang kufur, ya. Kalau istilah orang liberal, non muslim. Ya. Qul ya ayyuha non muslim, itulah tadi, ya. Al junun pun jangan aneh. Namanya gila itu beraneka ragam sudah. Seninya beraneka ragam, macam-macam sudah. Intinya sekali lagi ini ujian juga bagi kita. Apakah kita ikut arus mereka, cari sensasi baru, atau ikut apa? Sudah manhaj salaf. Manhaj salaf ya ini dari dulu, ya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ya sudah ini, ya. Alaikum bil atiq, kata para ulama. Ikut yang sudah ada sejak dahulu. Meskipun orang itu nggak mau, orang itu bosan, orang itu nganggap kasar, inilah sudah jalannya apa? As-salaf. Mau cari sensasi baru, pakai apa? Non muslim, non ahlu sunnah, non sunnah, inilah sekali lagi al junun funun. Nah, kemudian kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Setelah diberikan petunjuk, dikasih fasilitas dalam anggota tubuhnya menjalankan kebenaran, ada yang bersyukur, ada yang
ada yang kufur, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang al-sunnah, ada yang al-bid'ah, dan seterusnya. Ya, ini sunatullah, dan Allah memiliki hikmah di balik semua itu. Ini semua dengan takdir Allah. Ada orang mukmin dengan takdir Allah, ada orang kafir dengan takdir Allah, ada al-sunnah itu dengan takdir Allah, ada al-bid'ah dengan takdir Allah. Dan Allah apa? Ya, punya hikmah di balik itu semuanya. Namun yakini tadi atau kemarin yang sudah kita sampaikan, iradah. Kehendak Allah ada dua, kehendak apa? Kauniyah dan kehendak syar'iyah. Bukan berarti kalau kita mengatakan al-bid'ah itu dengan takdir Allah, bukan berarti Allah ridha. Ya, namun semua dengan takdir Allah, dan Allah memiliki hikmah di balik itu. Di antara hikmah adanya al-bid'ah apa di antara yang kita sampaikan tadi? Untuk kita bantah. Kalau nggak ada al-bid'ah, bantah siapa kita? Nah, intinya itu di antara hikmahnya, dan masih banyak mungkin hikmah yang kita tidak ketahui. Wa qala sahabatul Nabi SAW, pernah suatu saat para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nasul yaum wa yakdahuna fi asyai'un qudi alaihim wa madha fihim min qadarin qad sabaqa aw fi ma yastaqbiluna bihi mimma atahum bi nabiyuhum wa sabatil hujjah alaihim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang yang diperbuat oleh manusia sekarang? Ya, apakah itu sudah Allah takdirkan sejak dahulu kala? Ya, ataukah yang memang Allah sekarang ini mulai takdirkan? Ya, intinya seperti itu. Kata Rasulullah, bal syai'un qudi alaihim, yang dilakukan oleh manusia sekarang ini. Sekarang kita ini ngaji di sini kitab Fathur Rabbil Ghani bi Tawdih Syarih Sunan Al-Muzani. Ini sekali lagi sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa yang dilakukan oleh manusia sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan sekali lagi, orang itu masuk surga, masuk neraka sekarang ini sudah Allah tentukan. Ya, rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir, telah kering-kering apa? Lembaran takdir atau tinta-tinta takdir. Wa tasdiqu dzalika fi kitabillah azza wa jalla. Adapun dalilnya dalam Al-Qur'an, firman Allah, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan dalam jiwa itu kefajiran dan ketakwaannya. Di situ Allah ketika menciptakan manusia, di dalam jiwa manusia ada potensi untuk dia condong kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Allah mengatakan wahadainahu an-najdain. Kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Memang jalan menuju surga banyak ona dan duri. Huffatil jannatu bil makari. Kata Rasul, surga dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan. Dan Rasul mengatakan huffatin naru bisyahawat. Bismillah. Sedangkan api neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak dikelilingi dengan hal yang menyenangkan. Dakwanya apa? Tadi yang slow, yang membuat orang tertarik. Yang penting abang sayang, masjid dikasih tempat untuk joget. Pakai dalil lagi. Ini tidak aneh. Al-bid'ah itu juga punya dalil, cuma dalilnya sesuai dengan hawa nafsunya. Dalil tentang perayaan Id dipakai untuk kegiatan tiap hari. Makanya kata para ulama, masalah nasyid misalnya, iya dulu ada sebagian pada waktu hari Idul Fitri untuk menyenandungkan syair-syair, bukan tiap hari mendengarkan nasyid, dipakai alat-alat musik yang jelas-jelas haram, al-ma'azif. Dan dulu pernah kita sampaikan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang seorang syekh, meskipun dia menisbatkan kepada ahli sunnah, dia ingin menarik, sama dengan Ustadz Gaul ini, ingin menarik para pemuda gaul. Kisahnya syekh itu ingin menarik hati orang-orang yang jatuh ke dalam kriminalitas, perampok, pencuri, pezina, pemabuk, pecandu narkoba, ingin untuk ditarik ke dalam agama Allah.
Maka dibuat apa? Sama kisahnya. Itu apa? Konser musik. Ya, banyak yang tobat betul. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Kata beliau di antaranya, hada syekhu jahilun bituruqi syar'iyyah. Syekh ini jahil terhadap metode syar'i dalam mendakwai apa? Manusia. Rasul dulu diutus mendakwai siapa? Orang musyrik, juga para pembunuh, juga para pezina, para pemabuk, namun tetap dakwah apa? At-tauhid. Bukan ngarang-ngarang apa? Metode dakwah yang baru atau bid'ah. Ini sekali lagi kembali kepada apa? Al-junun funun. Nah, kata beliau, fa ahlul jannah yuyassaruna li amali ahlil jannah. Penghuni surga akan dimudahkan ya jalannya menuju kepada amalan penghuni surga. Ya, sekali lagi kata-kata dimudahkan bukan berarti tidak ada onak dan duri. Namun bagaimana Allah mudahkan untuk melewati rintangan demi rintangan, hambatan demi hambatan. Ya, sebagaimana Rasul, Allah mudahkan jalannya menuju kepada al-haq, meskipun sekali lagi beliau harus melewati banyak tantangan. Sunnatullah. Ya, sekali lagi jangan disalahpahami kalau dimudahkan berarti nggak ada onak dan duri, tidak mungkin, mustahil. Huffatil jannatu bil makarih. Namun bagaimana Allah memudahkan orang itu bisa melewatinya? Dengan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, keteguhan, keistiqomahan. Makanya sekali lagi jangan hanya bersandar kepada diri kita sendiri, banyak minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hikmah dibalik digandingkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena tadi nggak mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Nggak mungkin kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Selain kita berusaha mengerahkan segala tenaga, harta, waktu untuk beribadah kepada Allah, sekali lagi banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalul muallif, ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, summa khalaqalil janna min dzurriyyati, ay min dzurriyyati Adam ahlan fahum bi amaliha bi masyiati amilun. Imam Muzani tadi berkata, kemudian Allah menciptakan dari anak Adam para penghuni-penghuni surga. Maknanya tadi semuanya dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Fahum bi amaliha bi masyiati amilun. Mereka bisa beramal itu dengan kehendak Allah. Ini yang sudah kita sampaikan. Iman kepada takdir tidak sah tanpa mengimani berapa hal? Berapa hal? Berapa ini? 4 hal. Yang pertama apa? Mengimani ilmunya Allah. Yang kedua, catatan takdir Allah. Yang ketiga, mengimani kehendak Allah. Ini intinya, mengimani kehendak Allah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Orang itu masuk surga dengan kehendak Allah. Orang itu bisa beramal dengan perbuatan penghuni surga dengan kehendak Allah, dengan pertolongan Allah. Yang keempat apa? Mengimani semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qauluhu wa khalaqa min dzurriyyati lin-nari ahlan. Imam Muzani berkata tadi, Allah menciptakan dari anak keturunan Adam para penghuni neraka. Ila akhir maqalal muallif wallahu subhanahu qad wasafal kuffar. Kemudian sampai kepada ucapan Imam Muzani bahwasanya Allah menciptakan bagi orang-orang yang masuk neraka itu mata-mata yang tidak bisa melihat kebenaran. Ini sebetulnya petikan dari ayat surat Al-A'raf ayat 179, yaitu firman Allah. Kalau kita baca lengkapnya dari awal ya, surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kata Allah, kami akan masukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min nari jahannam. Semoga Allah sekali lagi melindungi kita dari neraka jahanam. Kata Allah, sungguh kami akan masukkan kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi penghuni neraka itu bukan hanya dari Bani Adam saja, namun juga dari apa? Al-jin. Karena dua-duanya Allah ciptakan untuk beribadah. Namun ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang muslim, ada yang non muslim plus kafir.
Sami rawon. Ya, ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah. Sama kehidupan manusia dengan jin dalam masalah ini. Makanya mereka ada yang masuk surga, ada yang masuk apa? Neraka. Sama, ya. Ada ya Mu'tazilah ini juga leluconnya Mu'tazilah yang menuhankan apa? Akal. Ada kisah ya nyata di zaman salaf. Kelompok Mu'tazilah mengatakan jin ya itu nanti di neraka nggak merasakan azab. Kenapa? Karena dia tercipta dari apa? Dari api. Ya. Kemudian ketika seorang salaf itu mendengarkan ya kesesatan Mu'tazilah tadi, maka dia lempar orang itu dengan apa? Dengan tanah. Kata dia, sakit enggak? Ya. Sakit. Kalian apa? Diciptakan dari tanah, dilempar tanah pun apa? Sakit. Itulah mereka apa? Mu'tazilah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kata Allah, mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Kenapa? Karena sebabnya ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak untuk memikirkan kebenaran. Sudah tahu seperti kaum musyrikin. Mereka tahu ya Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Namun kok masih menyembah apa? Selain Allah. Kok masih minta rezeki kepada wali-wali yang telah mati atau yang minta syafaat dan seterusnya kepada wali yang telah mati. Gak pakai apa? Hati untuk berpikir, merenungkan kebenaran. Ini dukun pengangguran kok dimintai pekerjaan, gak mikir, ya. Dikasih hati gak untuk apa? Berpikir. Tanya tentang nasibnya yang akan datang. Sang paranormal gak tahu apa nasibnya. Kok ini gak pakai apa? Menyembah kerbau yang apa? Kerbau yang sangat amat bodoh dijadikan apa? Istilahnya barang keramat, bahkan kotorannya dia apa? Dingalah berkait, dibuat bedak dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ini akalnya sudah apa? Tidak ada. Sudah Allah berikan fasilitas akal untuk berpikir, mentauhidkan Allah, malah digunakan menyekutukan Allah. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah apa? Mengazabnya di dalam neraka jahanam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat apa? Kebenaran. Dakwah tauhid luar biasa pengaruhnya kepada umat. Kok ditinggalkan, malah dimusuhi. Ini adalah orang yang apa? Kata Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub fi allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati yang apa? Buta. Kalau dakwah tauhid itu kita jalankan, nanti orang banyak lari, sedikit pengikutnya. Justru sebaliknya, dengan tauhid Rasul apa? Menggait seandainya pun tidak ada yang datang, seandainya tidak ada yang ikut, itu pun apa? Bukan kesalahan dakwah tauhidnya. Orangnya yang nggak mau menerima dakwah apa? Tauhid. Ada orang-orang kita ini sekali lagi membuat metode baru dalam berdakwah. Di antaranya apa? Malas dakwah tauhid. Karena apa? Nanti banyak orang lari. Justru sebaliknya, kalau antum pelajari sejarah dakwah di negeri kita ini, yang paling pertama kali dakwakan tauhid dan tauhid. Itu dulu kental dakwah salafiyah dengan dakwah apa? At-tauhid. Di Surabaya, kemudian di contoh dakwah yang paling luar biasa semaraknya di Lombok misalnya. Kalau hadir di sana bisa dikatakan puluhan ribu orang yang apa? Kajian. Itu awal dakwahnya apa? Dakwah tauhid dan tauhid sampai detik ini. Maka teori yang mengatakan dengan dakwah tauhid semakin orang itu lari, ini juga teori yang apa? Secara syarak, secara akal, fakta juga apa? Sangat terbantahkan. Ini orang yang nggak punya apa? Mata hati dan juga mata kepala. Padahal jelas-jelas dengan dakwah tauhid, justru dakwah salafiyah itu apa? Semakin jaya. Kok sekarang sudah mulai apa? Digeser kepada dakwah yang lainnya. Nah, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun tidak melihat kebenaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengarkan apa? Kebenaran. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah mengatakan, inna syarad dawabi indallahi asumul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang yang melata di sisi Allah, yang tuli, yang bisu, yang tidak bisa apa? Berpikir. Mereka-mereka yang tidak mau tahu tentang kebenaran.
Bahkan apa, terkadang mereka tahu kebenaran, mereka sembunyikan. Ini lebih sesat dari binatang ternak, mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Ya, walau alimallahu fihim khairal lasma'u, seandainya Allah tahu dalam keadaan mereka kebaikan bagi mereka, Allah akan jadikan mereka mendengar. Namun kata Allah, walau asma'ahum, seandainya mereka Allah jadikan mendengar, la tawalu, tetap mereka berpaling, wahum mu'ridun, mereka berpaling. Artinya ada manusia-manusia yang tahu kebenaran tapi tetap apa? Berpaling. Tahu ya dakwah yang benar namun berpaling. Maka jangan salahkan kalau Allah apa sesatkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka sesat Allah semakin apa? Sesatkan. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir kata beliau, wal muhim anna ahlal jannah qad urifu indallah wa yasiruhum fid dunya li amaliha. Ya, kesimpulannya bahwasanya penghuni surga itu sudah Allah ketahui berapa jumlah mereka, siapa mereka secara terperinci, sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan, sudah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz, dan Allah memudahkan mereka di dunia untuk melewati jalan-jalan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Semoga Allah berikan kekuatan, berikan taufik hidayah pertolongannya untuk kita bisa meraih surganya di akhirat kelak. Kemudian juga sebaliknya, wa ahlun nar qad ulimu indallah. Para penghuni neraka juga demikian. Allah sudah ketahui secara terperinci siapa saja mereka. Secara detail. Di sisi Allah mereka sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Wa yassiruhum fid dunya li amaliha, dan Allah mudahkan mereka apa? Untuk di jalan menuju ke dalam api neraka tersebut. Man yahdillahu fala mudhillalah. Kalau orang sudah diberi petunjuk oleh Allah, nggak akan ada yang bisa apa? Menyesatkan. Meskipun semua orang berusaha untuk menyesatkan, nggak mungkin kalau Allah apa? Mengendaki orang itu mendapatkan hidayah, dan orang itu tentunya juga bekerja keras untuk istiqomah di atas hidayah. Namun kata Rasul, wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah sesatkan, tidak akan ada yang bisa apa? Memberikannya al-hidayah. Sudah kelewatan. Alhamdulillah. Bisa takdir. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.